Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kakak yakin adik-adik yang di rumah pun pasti kabarnya dahsyat dan luar biasa bersama Yesus. Pada pagi hari ini, Minggu 2 Mei 2021, bertemu kembali dengan Kak Agung, Amon, dan juga Fitri untuk kita bersama-sama beribadah di dalam sekolah minggu dan remaja GKPB Margarahayu Bangli. Nah, kita akan mulai dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kak Agung akan ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan yang besar, kuat, dan hebat. Siapa? Siapa namanya? Yesus. Ya. Mari kita pujikan, kuat, hebat, dan dahsyat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya, sama seperti pujian tadi, bahwa Yesus adalah yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita dalam kita beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sehingga sekalipun kami beribadah dari rumah, sekolah minggu dari rumah, kami dalam keadaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan beribadah, kami akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan melakukan kegiatan kami, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Bagaimana sekalipun kita masih kecil, tetapi kita punya iman yang besar. Bagaimana nanti kita meneladani cerita tentang Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh Kak Febri tentang iman yang besar. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan menyaksikannya. Tetapi mari kita memuji Tuhan. Biar aku kecil, tapi aku punya iman besar. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat.
yang melatihku, aku jadi kuat. Ya, Yesus yang melatih kita untuk menjadi kuat. Sekalipun kita kecil, punya iman yang besar. Mari Kak Agung akan memimpin di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Febri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami masih kecil, tapi kami mau belajar mempunyai iman yang besar. Kami mau belajar taat dan kami mau belajar mengasihi sesama. Tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Febri nanti, sehingga kami pun boleh melakukan apa yang telah Tuhan ajarkan melalui kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, kalau sudah siap, sekarang duduk yang manis. Hari ini kakak akan membagikan cerita tentang keteladanan iman yang besar. Nah, cerita hari ini terambil dari kitab Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik bisa membaca kisah ini di rumah ya. Ingat, Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Oke. Nah, cerita ini berjudul Hamba Perwira Disembuhkan. Pada saat itu, Tuhan Yesus baru saja selesai mengajar orang banyak. Kemudian Tuhan Yesus masuk ke sebuah kota yang bernama Kapernaum. Di kota tersebut ada seorang perwira yang memiliki hamba atau anak buah yang sangat disayanginya. Tapi hambanya itu sedang sakit keras adik-adik, bahkan hampir mati. Kasihan ya. Kemudian perwira menyuruh tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus dan memohon agar menyembuhkan hambanya. Kemudian tua-tua Yahudi ini datang kepada Yesus dan memohon agar menyembuhkan hamba perwira dan berkata bahwa perwira itu orang yang sangat mengasihi bangsanya dan bahkan ikut menanggung dalam pembangunan rumah ibadah. Kemudian Yesus datang bersama rombongan pergi ke rumah perwira. Tapi sebelum sampai ke rumah perwira, ketika sudah hampir dekat adik-adik, beberapa sahabat perwira ini datang menemui Yesus dan berkata bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumah perwira. Tadi perwira menyampaikan pesan kepada kami bahwa Tuhan Yesus cukup mengucapkan satu kata saja dan ia percaya bahwa hambanya akan sembuh. Ia mengibaratkan bahwa perwira itu sendiri adalah seorang bawahan dan ia memiliki bawahan. Ia memiliki prajurit. Ketika ia meminta prajuritnya untuk berperang, untuk melakukan sesuatu, pasti prajuritnya melakukan apa yang diperintahkan oleh perwira itu. Maka perwira tersebut pun yakin kalau hanya sepatah kata saja yang Tuhan ucapkan, pasti hambanya akan sembuh. Mendengar itu, Yesus memuji perwira bahwa perwira tersebut memiliki iman yang besar yang jarang ditemui, bahkan tidak pernah ditemui di antara orang Israel. Setelah orang-orang suruhan perwira tersebut kembali ke rumah, didapati bahwa hamba sang perwira sudah sembuh. Kuasa Yesus yang menyembuhkan hamba perwira tersebut. Wah, sebuah
Kisah yang luar biasa ya adik-adik. Dari kisah ini kita dapat belajar, kita dapat meneladani iman perwira yang besar yang ditunjukkan dari dua hal. Yang pertama tadi adalah perwira tersebut merasa kecil, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga ia tidak ingin Tuhan datang ke rumahnya. Hal ini menunjukkan sikap rendah hati dari sang perwira. Meskipun dia punya kekuasaan, tapi dia tidak semena-mena. Dia juga tidak asal menyuruh. Yang kedua adalah ketika perwira itu berkata, cukup Tuhan Yesus mengatakan satu patah kata saja, pasti hambanya akan sembuh. Dan kita lihat, walaupun Tuhan Yesus tidak menyentuh hamba tersebut, tapi hamba tersebut sembuh. Perwira ini percaya, sekalipun dari jarak jauh, kuasa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan hambanya. Nah, karena iman besar yang dimiliki perwira tersebut tadi, hamba yang sakit keras, bahkan hamba yang hampir mati ini bisa sembuh. Dan itu semua karena kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita harus percaya akan kuasa Tuhan Yesus, bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, karena Ia adalah Tuhan. Nah, mungkin saat ini ketika ada saudara, keluarga, atau mungkin teman adik-adik yang sakit dan berada di tempat yang jauh, adik-adik bisa doakan juga, percaya bahwa kuasa Tuhan pasti akan menyembuhkan mereka. Meskipun dari jauh, tapi Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan yang sakit. Tidak hanya ketika sakit ya adik-adik, mungkin adik-adik sedang mengalami masalah di dalam keluarga atau membutuhkan sesuatu. Berdoalah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan Yesus, dan yakin bahwa adik-adik akan menerima apa yang adik-adik doakan tersebut. Tapi ingat, adik-adik harus beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, nah cukup sampai di sini saja firman yang kakak bagikan. Sekarang kita mau menutup dengan doa. Mari kakak hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini, untuk kisah luar biasa yang boleh kami teladani. Ajarkan kami untuk dapat belajar dari sang perwira yang memiliki iman yang besar. Ajarkan kami untuk memiliki iman, percaya kepadamu, bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Apapun yang kami perlukan, apapun yang kami minta, Tuhan akan tolong, Tuhan akan sediakan. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang setia kepadamu Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus mampukan kami untuk bisa menjadi terang bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk. Nah, kita sudah mendengar kisah tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan yang menyatakan bahwa tiada yang mustahil baginya. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup lakukan segala perkara. Tiada
kemenangannya, Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya, percaya Dia sanggup menolongmu. Tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil baginya. Lengkapkan kebimbangan, yakin Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya, percaya Dia sanggup menolongmu. Demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Sampai jumpa. Shalom adik-adik semua. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang iman seorang perwira. Jadi sang perwira ini adalah orang yang benar-benar menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Ketika hambanya sakit, ia percaya Tuhan Yesus bahkan bisa menolong dan bahkan menyembuhkan hambanya itu dengan jarak jauh. Tidak harus sampai datang ke rumahnya. Karena dia merasa bahwa dia tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Nah, iman sang perwira yang besar ini ternyata berbuahkan kesembuhan bagi hamba dari si perwira ini. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada para pengikutnya bahwa sang perwira ini memiliki iman yang begitu besar. Dan oleh sebab itu Tuhan berkarya menyatakan kesembuhan kepada hambanya. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita pun kiranya juga memiliki iman yang sama seperti sang perwira ini. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita. Tuhan itu sanggup menjangkau kita dan bahkan memulihkan keberadaan kita dengan kuasanya yang begitu besar itu. Itulah yang kiranya dapat kita imani, dan biarlah kiranya Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai adik-adik dalam segala hal yang adik-adik boleh kerjakan. Kini adik-adik, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah pada hari Minggu ini. Kita bersama-sama mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, menyertai adik-adik semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.